Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jamaah salat maghrib musola ta'awun yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM kita Bapak Ahmad Soban, Bapak Ketua RT Bapak Yuli Agus, orang tua kita Bapak Haji Rastum, Bapak Dasum Abdul Qahar, Bapak Effendi, serta yang sama-sama kita muliakan guru kita yaitu Bapak Kiai Mukarramin, maka Allah itu hayati. Semoga Allah mudahkan segala urusannya, Allah panjangkan usianya, Allah berkahkan hidupnya. Mari saja kita mulai pengajian rutin pada Bapak ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Saudara pada tempat saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal awwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiunal amirun nahi fala ahadun abar rafiq qawli la minhu wa la na'ami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, para ulama, para penisbuh, bil khusus kepada Bapak Ketua DKM Musola Ta'awun, Bapak Mustafa Ahmad Soban, staf dan jajarannya, para asatidzah nih banyak, alhamdulillah nih ya, Abah Dasum ya, Abah Hasan, Bang Endi, alhamdulillah hadir, Abah Amin ya, Pak RT nih juga, alhamdulillah. Mbak Jawab tadi belum balik. Mbak Mul, Uda,
Kuda yang satu biasanya ada kan? Kuda. Biasanya kuda ada dua. Iya. Masalah ya. Pak D ya, Pak Haji Rastum ya, Pak Epen ya, Ustaz Mulyadi. Alhamdulillah ini Mas Harjo juga datang juga. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut. Sekarang halaman 18 yang agak bawah, faslun, yang sebagai antitesis ikhlas, sekarang riya gitu. Faslun ai hadza faslun, bermula ini itu satu fasal. Wa iyyaka warriyaah. Udah emang gitu redaksinya. Pokoknya kaitannya iyyaka, setelah itu ada warriya, ada wawunya. Nah itu bahasanya ilmu nahwu. Oh gitu loh. Mau ilmu di Quran sih jarang. Di hadis kebanyakan. Itulah pentingnya ilmu alat, sebenarnya ilmu nahwu gitu ya. Itu namanya ilzam, menetapkan, mananya iyyaka sama dengan wajaba. Kaidahnya begitu dalam bahasa Arab. Wa iyyaka dan iyyaka bukan wajaba, ai ikhzar. Takutlah siapa kamu, warriya'a, pada riya. Nah, wawunya enggak diartikan. Tuh. Wah, Pak Haji nih, selamat datang. Wah, tadi udah datang pulang lagi. Wah, ya kan memang begitu. Fa innahu, jagalah kamu, takutlah kamu pada perbuatan riya, gitu loh. Emang kenapa enggak boleh riya? Riya tahu kan bahasa kita? Bukan riya loh, bukan rea. Terus makanya riya lendir lagi ya. Riya itu pamer. Kalau ada orang hajatan namanya kreaan. Nah kan memang kalau hajatan dibikin kreaan kan maksudnya memang biar dilihat orang. Kata Nabi kan gebiarnya tadi ya. Aulimu walau bisatin. Buatlah walimah kalian sekalipun dengan seekor kambing, kan gitu. Itu kreaan. Itu kalau bahasa kita pamer. Nah ini konteksnya untuk ibadah, antitesis pembahasan yang sebelumnya. Kalau kemarin kan diperintahkan ikhlas, gini kan gitu kan, bahwasanya ikhlas adalah rohnya suatu amal, kan gitu. Kemarin udah dibahas. Bahkan ibadah itu nggak diterima kecuali dengan ilmu dan ibadah dan ikhlas, kan gitu kan. Ilmu dan ibadah itu nggak manfaat kecuali bersama ikhlas. Nah kan kemarin gitu. Nah antitesis daripada ikhlas itu adalah riya. Udah ibadah aja, tapi ikhlas karena Allah. Jangan ingin dilihat oleh si fulan, jangan ingin didengar oleh si fulan, tapi ikhlas karena Allah. Tuh. Kalau lagunya Nasidaria ada juga itu. Bukan karena yang lain, ikhlas. Itu lagunya Nasidaria dulu. Cuman kalau anak sekarang kan udah nggak ngerti apa itu Nasidaria. Nah, iya kan, nasi uduk tahu. Oh Pak RW, Pak RT ya, nasi uduk. Gitu. Fa innahu yuhbitul amala. Maka sesungguhnya riya, yuhbitu itu merusak apa riya, menghancurkan apa riya al amala pada amal, wa yubtilus sawaba, dan tegasnya ya yubtilu itu yang menghancurkan, menggugurkan, menghancurkan pahala, wa yujibul muqta, dan menetapkan murkanya Allah, wal iqoba, dan siksanya Allah. Nah kenapa kita dilarang untuk riya? Karena riya pamer gitu ya, itu merusak amal pertama. Yang kedua, merusak, membatalkan pahala. Dan yang ketiga, menetapkan murkanya Allah. Loh kok menetapkan murkanya Allah? Lah kita kan disuruh ibadah. Dalam Az-Zariyat itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kami tidak perintahkan jin dan manusia kecuali untuk secara redaksi liya'budun, menyembahku. Tapi kalau riwayat penafsiran Sayyidina Ali kan li yuwahhiduni, supaya untuk mentauhidkanku. Tauhid itu kan esa. Kita ibadah ya bukan karena si
ya memang semata-mata untuk Allah. Jangan dikeduakan karena si fulan, jangan diketigakan melalui berhala dan lain sebagainya. Cuman jangan marah-marah kita sama berhalanya agama lain, lain konteksnya kan kita menjaga diri sendiri kan. Ntar kadang-kadang kan sering salah paham nih. Ini konteks membangun ke dalam integritas keimanan, integritas tauhid kita kepada Allah gitu loh. Sebenarnya kan itu yang dimaksud keras ke dalam. Nah, kita maksudnya keras ke dalam, jangan sampai ucapan, tindakan, perbuatan apapun bentuk yang kita lakukan itu jangan sampai dia dicampurkan dengan kemauan yang lain selain Allah. Itu maksudnya. Waqad sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirkal asghara. Waqad samma, dan betul-betul telah memberi nama pada riya tadi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyirka pada syirik. Kalau bahasa kita musyrik, sebenarnya kan musyrik itu orangnya. Ya, kalau dalam ilmu nahwu ya perbuatannya itu namanya syirik. Cuman bukan syirik bahasa Betawi. Syirik kalau bahasa Betawi kan iri kan, syirik lu gitu kan, iri kan. Maksudnya syirik ini menyekutukan Allah. Yang namanya sekutu kan minimal 2. Nah, kan gitu kan. Al-asghara yang kecil. Nah, riya itu diberi nama oleh Rasul dengan bentuk nama syirik kecil. Lah kalau syirik besar itu, ini ada berhala, patung umpamanya disembah umpamanya. Nah itu syirik besar, udah mentuhankan selain Allah. Udah jelas tuh dalam konteks ilmu agama. Ini internal loh ya. Nah, kita nggak nyerang ke keyakinan atau agama luar. Ya, dalam konteks ini di sini. Nah gitu. Nah, riya bisa disebut bentuk syirik. Kan ibadah itu tadi dalam surah Az-Zariyat, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, ibadah kepadaku kan. Nah ibadahnya kan karena siapa? Karena Allah. Kita niat, mau niat wudhu kayak niat sholat kayak, ujungnya kan fardhon atau sunatan lillahi ta'ala. Kan lillahi ta'ala. Lah ngapa bukan karena Allah ta'ala. Nah, niat ibadah untuk selain Allah Ta'ala itu namanya syirik kecil. Nah riya itu nama lainnya adalah syirik kecil. Nah, itu dimaksud. Wa fil hadis sahihi, dan terdapat dalam hadis yang sahih anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang bunyinya awwalu khalqillahi ta'ala tusalli bihimun naru. Oh tasla ya. Iyalah tasla bihin naru salah satun. Awwalu khalqillahi, bermula awalnya makhluk Allah, tasla yang gampangnya menjebur lah, bertemu, itu tasla. Itu kan tasla narol. Nah itu kan yang menyentuh itu bihim dengan 3 orang tadi. Apa an-naru, neraka, salah satu ada 3. Awalnya makhluk Allah, pertama makhluk Allah yang disentuh pertama-tama oleh api neraka itu ada 3 jenis makhluk. Ada 3 kelompok makhluk. Yang pertama rajulun qara'al Qur'ana liyuqala annahu qari'un, yaitu rajulun seorang laki-laki qara'al Qur'ana yang membaca Al-Qur'an. Dia rajin baca Quran, tapi niatnya bukan karena Allah. Liyuqala, supaya dikatakan kepada laki-laki tadi innahu qari'un, bahwasanya dia adalah orang yang ahli baca Quran. Paham maksudnya? Dia baca Quran, tapi dia mah Quran berjalan.
Tapi itu muncul dari bukan berarti kita nuduh orang yang baca Quran itu, bukan. Ada orang yang baca Al-Quran, tapi dari bacaan dia ingin dikatakan bahwasanya dia ahli Quran. Bukan berarti baca Qurannya salah. Yang salah apa tadi? Niatnya. Nah, kan gitu kan. Itulah yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus kepada riya. Artinya ya memang harus tashihun niat, memperbaiki niat. Loh, awas kudu hati-hati. Setan itu nggak kelihatan. Itu bisa mempengaruhi manusia yang awalnya sudah amaliyahnya bagus, lempeng, itu di tengah jalan bisa dibelokkan sama setan. Oh, itulah. Nggak mempan dia. Wah, dibujuk sama setan biar males. Nggak mempan, masih rajin. Oke, lu rajin nggak apa-apa. Yang penting lu ngajinya bukan karena Allah. Wow, itu setan canggihnya di situ. Maka penting harus, itu yang pertama. Yang kedua, warajulun istashhada wa ma qatala illa liyuqala innahu jari'un. Seorang laki-laki yang dia mencari mati syahid dan dia tidak berperang kecuali dia ingin diucapkan innahu jari'un, dia adalah orang yang pemberani. Oh, kalau peperangan kan butuh nyali. Nyali itu kan penting untuk membuat rasa gentar hati musuh. Nah, tapi dari hatinya dia mempunyai tujuan supaya disebut sang pemberani. Nah, niatnya kan berarti nggak benar. Nah, di sini itu pun termasuk kaitannya riya. Yang terakhir, warajulun lahu malun fayatasaddaqu minhu liyuqala innahu jawadun al hadisa mukhtasaron bimaknahu. Ada seorang laki-laki lahu malun, dia mempunyai harta. Dia nggak pelit, ya tasodaku, disedekahkan minhu dari hartanya. Oh, kemarin habis puasa ngasih THR, oh, kan gitu. Mas malam takbir yang bayar fitrah, mungkin hartanya udah sampai nisab bayar zakat malnya ya, zakat fitrahnya ya kan. Nggak lama lagi nanti. Apa sekarang udah masuk bulan Apik, Dzulqa'dah, Dzulhijjah kan, Lebaran. Oh, dia dermawan, tapi ini mohon maaf bukan berarti nggak harus orang sedekah mah kudu, kan begitu kan. Nah, orang yang bersedekah itu juga diganggu juga sama iblis tadi, sama setan. Dia sedekah supaya dikatakan innahu jawadun, dia orang yang dermawan. Oh gitu loh. Kok batuk disuruh minum berarti. Bismillah. Alhamdulillah. Teh rasanya ya rasa teh lah, namanya teh. Rasa kopi. Kan aneh kalau teh rasa kopi ya. Al hadisa mukhtasaron bimaknahu. Nah, hadisnya panjang, itu diringkas secara makna. Riya itu apa sih simpelnya? Warriya'u ibaratun an talabil millati indzan nasi bi amalin yataqarrabu bimislihi ila Allahi. Ini bahasa simpelnya. Riya adalah ibarat dari mencari milah. Tahu milah kan ya? Milah itu yang bersama dengan din. Mencari agama, tapi bukan agama di sisi Allah, tapi ingdan nas, di sisi manusia. Loh, biamalin, dengan satu perbuatan, satu amal, yataqarrabu minhu, yang orang tadi mendekatkan diri dengan jenis amal tadi ilallahi, kepada Allah.
Harusnya kan sholat, yaitu contoh berikutnya kasolati wasiyam, seperti sholat dan puasa. Sholat kan sholat aja udah karena ikhlas karena Allah. Tapi dia, apalagi jadi umpamanya jadi imam di depan calon mertua, suaranya bagusin kan umpamanya gitu kan. Memang apa? Biar jadi mantu beneran umpamanya. Lah itulah orang yang ibaratnya mencari agama di sisi manusia dengan satu perbuatan untuk bertakorup, yang mana perbuatan tadi harusnya untuk Allah itu maksudnya, tapi yang untuk Allah dirubah untuk manusia. Lah itulah riya, itu maksudnya. Fa'in, terus gimana caranya? Nih, fa'in ahsasta min nafsika birriya fala tatlubanna al khalasa minhu bitarkil amal fatakunu qad ardhaita syaiton. Nah, ini cara keluar dari riya. Kalau umpamanya jika kamu merasa dirimu ini ada unsur riya, maka cara keluarnya jangan dengan cara bitarkil amal. Jangan meninggalkan amal. Kita sholat nih, wah ntar takut riya, kemudian nggak sholat. Bukan, jangan. Kalau kita malah takut riya, meninggalkan amal, yang seneng setan. Nah itulah maunya setan, kan gitu. Nah terus bagaimana? Bal alaika antanzuro fakullu amalin la tastati anta malahu haitsu yarakan nasu kal haji wal jihadi wa tola. Ini panjang ini. Wa tola bil ilmi wa sholatil jamaati wa ma jaro majra dzalika fa alaika an taf'alahu dhahiran kama amarakallahu, dan seterusnya. Caranya untuk keluar daripada riya, bal alaika antanzuro, bahkan wajib atas kamu untuk kamu bisa memandang, melihat bahwasannya setiap amal la tastati'u an ta'malahu, yang tidak kamu mampu untuk mengamalkannya kecuali sekiranya dilihat, dinilai oleh manusia, seperti haji. Kalau sekarang kan apalagi musim haji yang tahu orang banyak, bahkan kadang-kadang bukan se-RT, se-RW, sekecamatan. Loh iya kan? Nah kan mau nggak mau kan, iya kan, ada unsur umpamanya. Termasuk mencari ilmu. Mencari ilmu juga bisa menjadi riya, jangan salah loh. Termasuk jihad, termasuk sholat jamaah, termasuk apapun wa majaro majro zalika, segala perbuatan yang selaras lah gampangannya dengan itu semua. Nah, fa'alaika antaf'alahu dhahiran kama amarakallah. Caranya supaya kita nggak terjebak dengan riya tadi, bukan dengan cara kita meninggalkan perbuatan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan, tapi tetap wajib kamu melakukan secara zahir sebagaimana yang diperintahkan Allah. Sholatnya sholatlah seperti biasa. Orang kita kembali ke niat, fardhol lillahi ta'ala, udah kembalikan semuanya karena Allah. Gitu yang pertama. Wasta'in wajahid nafsaka, dan benar ya, dan bersungguh-sungguhlah pada dirimu dalam karena Allah, bukan karena makhluk. Apa tadi kita niat sendiri fardholillahi ta'ala. Nah, kenapa setan membelokkan supaya karena dipuji manusia? Nah, itu dihilangin. Begitu lah maksudnya. Wasta'in billah, dan tetap minta pertolongan kepada Allah. Maka sebelum sholat itu kan, kalau dulu orang-orang tua kita kan disuruh baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan sebelum wudu, Rabbi a'udzubika min hamazatis sayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Kan itu diantaranya.
setan iblis selain bisa bikin was-was, juga bisa menggerogoti, menggoyahkan pikiran orang yang berbuat baik tadi, yang tadinya ikhlas bisa belok karena yang lain. Nah, itu maksudnya wasta'in billah. Nah, tetap minta pertolongan kepada Allah gitu loh. Wa amma ma la yakunu minal a'mali bihadhil masabati, dan adapun perbuatan yang tidak termasuk ini amal yang pahalanya seperti itu, kasiyam wal qiyam wasodaqah wa tilawatil Quran, seperti puasa, qiyamul lail, sedekah, baca Quran. Kalau tadi kan seumpamanya sholat dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang lain. Nah, fa'alaika fi mithli hadhil a'mali bil mubalaghati fi kitmaniha. Maka wajib atas kamu dalam amal yang ini, seperti puasa, sholat malam, gitu kan? Yang tadi disebutkan, sedekah termasuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya, disembunyikan dengan maksimal. Itu maksudnya fa'alaika fi mithli hadzal a'mali bil mubalaghah. Mubalaghah itu menekankan. Kalau bahasa Jawanya, bahasa pesantren banget no, menekankan. No, fi kitmaniha, dalam menyembunyikan amal-amal tadi. Jangan orang umpamanya nguap, ngantuk mulu. Lu ngapain sih nguap-nguap mulu? Semalam gua tahajud sampai pagi. Nah, kan harusnya kan gitu ya, disembunyikan kan. Lagi puasa, lu ngapa sih tiduran mulu? Apa lu tahu sekarang hari apa? Senin umpamanya. Emang sunahnya apa? Puasa. Emang lu lagi puasa? Lah itu udah tahu. Harusnya disembunyikan. Baca Quran juga sama. Tapi kecuali umpamanya, kan semua itu kembali ke niat lah ya. Di musola, masjid, manapun. Sekarang kan yang ngaji bukan suara orang ngaji, suara kaset. Loh iya kan. Nah, ada umpamanya dulu masih ingat kan almarhum Mbak Haji Simin. Itu asal udah jam 3 lah, jam 3 harus lah ya itu udah as-salatu khairum minan naum. Iya kan. Nah, walaupun beliau ngomong-ngomong suaranya itu bahasa kasarnya, tapi semangatnya beliau luar biasa. Dan beliau nggak karena ini karena itu, ya memang tugas itu yang bisa saya lakukan kan istilahnya beliau begitu. Nah, itu keren. Nah, umpamanya ada orang baca Al-Quran di masjid dan lain sebagainya, jangan ditinggalkan tradisi membacanya. Walaupun ada orang lihat, ya biarin aja orang lihat. Nah, justru malah kalau diniatkan untuk menyontohkan orang lain supaya bisa ikut seperti dia kan bagus. Baik, gampangnya termasuk sedekah. Tuh, sedekah mau terang-terangan kayak mau sembunyi-sembunyi, yang penting ikhlas lah, yang benar-benar lah. Nah dia terang-terangan kagak, diem-dieman kagak, diem-diem kagak pernah sedekah. Jangan dibalik, maaf nih. Ini kan sering orang salah kaprah kan, begitu maksudnya. Jadi ada juga ayat yang bunyinya in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menyembunyikan sedekah, ya kan? Maka fa ni'mahi, maka sebaik-baik itu, sebaik-baik pahala. Orang umpamanya sedekah, kalau musola ini enak dikasih kotak amal, nggak ada orang cemplungin kotak amal. Kalau dulu ada juga orang-orang sedekah itu nggak pengen ketahuan, kelihatan sama siapa yang diberi. Umpamanya itu jalanan itu biasanya dilewatin sama yatim atau fakir miskin tertentu. Udah dia naruh duit aja di situ di jalanan, digeletakin gitu. Nah nanti dengan harapan supaya uang tadi ditemukan sama anak tersebut
Nah, bisa buat keperluan dia. Ada yang sampai seperti itu. Ada juga yang lagi sholat begini. Kalau ini kan gak ada karpetnya, sedekah taruh di bawah karpet saja. Karpet kan pasti nanti suatu saat akan dibersihkan, digulung. Nah, itu sedekahnya. Nah, itu kan terpulang kepada kelegoan si merbet. Lah kalau merbet nemuin duit, buset ya, rasa kebok 1 juta. Ini gua mah nemu rezeki nomblok kan begitu. Kalau mindsetnya dia memang sebagai pekerja yang amanah, maka uang tadi tetap dilaporkan kepada ketua DKM atau pengurus. Tapi kalau merebut tadi umpamanya ya begitulah, kurang bisa dipercaya. Ya udah, orang nemu rezeki nomblok, padahal niat orang yang memberikan itu adalah untuk kemaslahatan masjid. Sebenarnya kan begitu kan. Maka semuanya terpulang kepada orang masing-masing. Belum membangun yang ini itu berat. Apalagi di era yang kondisi sekarang, alah buru-buru coy bahas halal haram, mau nyari yang haram aja susah, buru-buru nyari yang halal, kan begitu kan. Nah, itulah diantaranya tantangan-tantangan dan kendala-kendala sebenarnya. Tapi kita beragama memang perlu dihadapkan dengan yang seperti itu. Nah, konsisten nggak seseorang tadi ketika diuji dengan ujian tadi? Maka kemudian dia gerandul tahu nggak? Ya, tangannya celamitan, zigzag. Udah pokoknya awal kedua nggak peduli kadal, diuntal umpamanya. Wah, kreatif lah. Bukan punya dia diurusin segala macam, itu bahaya. Itu maksudnya. Oke. Mana tadi? Fa in fa'alaha fi sirri afdhalu mutlaqan liman aminar riya'a wa ahlun lil iktida wa kana min ahli. Fa'in fa'alaha, maka apabila orang tadi melakukan perbuatan-perbuatan tadi, puasa, qiyamul lail, sedekah, tilawah, baca Quran dan lain sebagainya, fisirri dalam sir, tahu sir kan? Sembunyi-sembunyi. Afdhalu itu lebih utama mutlakon secara umum. Kalau dia memang bisa melakukan dengan cara sir, sembunyi-sembunyi, ya udah kerjakan, itu lebih bagus. Kecuali illa liman aminar ria'ah, kecuali bagi orang yang udah selamat aman dari riya, gitu kan. Wa ahlin lil iktida, dan orang yang menjadi panutan. Umpamanya si A ini biasa sedekah, dia ini ketika sedekah, mau sedekah kayak membaca Quran, itu bisa memancing orang lain, untuk menarik orang lain untuk pertama bisa sedekah, ya bisa ikut baca Quran, gabung tadarus, gitu kan. Nah, orang yang memang menjadi panutan, ya jangan dia sendiri, nanti nggak ada yang ngasih contoh. Gitu loh maksudnya. Saya difahami nih. Orang tadi kok saya lagi jalan sama Bang Mul, lah ini Bang ini kemana nggak pernah kelihatan? Katanya gitu kan. Nah itu diantaranya. Nah, itu penting lah, gitu loh. Wakana min ahlihi, dan orang tadi memang termasuk ahli untuk iktidak, dicontoh menjadi panutan. Jadi kita harus bisa ngatur dan bisa ngukur baju kita masing-masing. Mohon maaf, baju sampean belum tentu cocok untuk orang lain, begitu loh. Maka jangan gampang menghakimi orang yang bajunya ukurannya beda dengan kita. Nah itu bisa dipahami nih. Ini prinsip umum loh, kaitannya dakwah. Tuh, soal riya itu privasi masing-masing. Begitu, nggak bisa dicap, tapi harus ada orang yang memberi semangat, yaitu muharrik namanya, penggerak.
penggerak, orang-orang yang bisa berjuang, orang-orang yang bisa untuk meramaikan agama Allah, orang yang pada ibaratnya malas-malasan disupport, diberi semangat. Sebenarnya dalam hal apapun juga sama, termasuk di partai kan begitu Pak Dia. Wah lah iya, sama, mau di agama, di partai semua. Cuma kan semuanya dilakukan ibaratnya konteksnya harus tadi karena Allah. Loh, di partai sekalipun kalau memang kita bisa ikhlas dalam arti konteks membangun bangsa, membangun negara, kan konteksnya juga sama. Istilahnya kan begitu kan. Ada titik faslun, melanjut. Masih lama gak? 6 menit. 6 menit. Oh ini lanjut kalau 6 menit. Masih lama. Mana mau ngeteh dulu lah. Pak Haji gak bikin kopi loh Pak Haji? Udah. Wah keren ini, dapat banyak nih. Ngebut. Ya iyalah. Ngapain ngaji pelan-pelan mulu, nggak ganti-ganti kitabnya. Orang kemarin musibah ya. Aduh. Faslun ay hadza faslun. Nah ini penting juga. Ini penyakit yang kedua. Kalau tadi kan riya. Nah, sekarang apa namanya? Ujub. Ujub itu apa? Membanggakan diri. Itu awal dari takabur itu ujub. Kalau bahasanya begini, lah gua. Oh, kan begitu kan? Kalau bahasa kita itu maksudnya wahdzar al-ujba fa innahu minal mukhitati. Takutlah kamu. Nah, kalau di sini bahasanya wahdzar, bukan wa iyyaka. Itu pembandingnya sama yang faslun pertama tadi. Al-ujba pada ujub, yaitu membanggakan dirinya sendiri. Nah, orang itu entah dengan ilmunya, entah dengan kekuatannya, dengan tenaganya, dengan pendukungnya, dengan segala hal yang ia miliki, akhirnya orang tadi bisa membanggakan dirinya sendiri. Ini termasuk dihitung fa innahu minal mukhitati. Ujub termasuk perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-ujbu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-khotabah. Ujub itu bisa memakan kebaikan-kebaikan. Maksudnya memakan itu menghancurkan, gitu ya. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api membakar kayu yang kering. Nah, orang umpamanya dia rajin sholat, rajin puasa, rajin qiyamul lail, rajin sedekah, rajin rapat. Kan rapat RT RW semua kan iya kan? Ya, kan rajin kan. Tapi dia membanggakan dirinya. Loh gua makan udah nyontoin. Ah, ini ujub. Bisa dipahami nih. Nah, itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang telah ia lakukan, digambarkan sebagaimana api melahap kayu bakar tadi. Artinya sholatnya yang tadinya dilakukan harusnya niatnya lillahi ta'ala, lil ujub. Ini juga bagian loh. Oh gitu loh. Itu diantaranya. Oke. Waqala sholawatullah alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun muhlikatun. Ada 3 perkara muhlikatun yang merusak agama, yang merusak pahala dan lain sebagainya. Yang pertama suhun mutok, pelit yang diikuti. Orang kan maunya pengennya pelit. Lu iya kan? Udah punya aja, puji minta. Tetangganya, saudaranya pasti nggak boleh. Pelit lah. Padahal waktu lahir tangannya ngegem apa begini? Bayi lahir precet, itu begini apa begini? Udah tergantung masing-masing itu.
Masih ingat nggak? Coba. Lah iya kan? Ada nggak orang lahir ke dunia pakai sempak? Lah nggak ada. Artinya yang kita miliki bukan punya kita. Loh iya kan? Lah ngapa? Itu sukun muto. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Namanya hawa nafsu mah nggak ada habisnya. Loh iya kan? Lah coba apa? Bang Mul motornya apa? Jupiter, ya kan? Pasti dalam hatinya, coba kalau gua punya duit mau beli NMAX. Iya enggak? Lah begitu punya NMAX, waduh, pas hujan kan, agak enak masih kehujanan. Pengen beli mobil listrik, ini mobil wuling kan yang kecil yang kayak roti tawar. Nah ya, wuling itu ya. Wah begitu wuling ya Allah kecil amat, gak enak banget lah. Udah gitu pas lagi jalan, setrumnya habis, ya kan? Wah coba kalau sama-sama kotaknya Alphard, wah umpamanya lah nggak ada habisnya. Oke, yang terakhir wa ijabul mar'i binafsihi, ya udahlah besok lah. Nah, itu ya ujub bangga manusia kepada dirinya sendiri. Nah ini masih ada keberlanjutan, insya Allah kita lanjutkan besok karena udah bunyi, Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.